Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay di channel Yati sama official guys. Semoga kalian sehat, berkabar kalau untuk kita semuanya ya guys ya. Gimana kabar kalian? Semoga kalian dalam lindungan Allah, sehat-sehat. Yang lagi sakit ya guys ya, teman-teman kita yang ada di rumah sakit, semoga Allah angkat penyakitnya, disembuhkan ya guys ya. Kita yang mungkin saat ini memiliki hati yang lagi galau ya guys ya, yang lagi was-was, ketakutan, diinterminate sama majikan, semoga Allah memberikan kekuatan lahir batinnya, amin ya rabbal alamin. By the way, sebenarnya peristiwa ini terjadi pada hari Minggu yang lalu ya guys ya, hari Minggu kemarin. Cuma kayak Isam baru bisa ngangkat dan membahas dengan kalian ya guys ya, karena sebenarnya masalah ini tuh sudah sering kali kayak Isam bahas ya guys ya, berkali-kali tentang berjualan. Awas sekarang Hongkong itu ya guys ya sudah menerapkan yang namanya Hello Hongkong, di mana Hongkong ini merapikan tuh, ingin mengembalikan pariwisata Hongkong sehingga kebersihan, keamanan, keindahan Hongkong lagi ini lagi digembar-gemborkan oleh pemerintah Hongkong sendiri ya guys ya. Nah, kita sebagai orang yang numpang di negara orang lain sepatutnya kita menghormati ya guys ya. Itu aja sih. Nah, kemarin itu banyak ya guys ya beredar komentar, aduh kasihan. Kayak Sam itu bahas apa sih kasihan? Ya udah, yuk saya bahas dulu nih. Oh guys, pada hari Minggu yang lalu ini saya mendapatkan cerita dari orang yang membeli makanan di Mbak ini ya, kita sebut aja Mbak Marsini ya guys ya. Mbak Marsini ini tertangkap oleh Pak D. Dia digerebek 6 Satpol PP Hongkong guys, dengan memakai baju ungunya. Dia mondar-mandir ketakutan ya guys ya, meminta belas kasihan dari Pak D tersebut ya guys ya. Nggak bisa, karena apa? Ya karena sudah melanggar ya guys ya. Apalagi ketahuan nih Mbak Marsini ini berjualan dan melakukan transaksi, ada bentuk uang cash di situ. Nah, kok bisa kak? Kan kalau misalkan kita berjualan ya kak, itu kan pasti orang-orang pada tahu ada Pak D, pasti kan dia juga akan berhati-hati. Iya, hari siang nggak ada yang tahu ya guys ya. Jadi Mbak Marsini ini berjualan di Jembatan Mongkok nih, penghuni Jembatan Mongkok nih pasti tahu nih Mbak Marsini jualan apa sih. Dia ini termasuknya sudah besar guys, sudah banyak pelanggannya. Mungkin satu, pilihan menunya banyak. Yang kedua, mungkin enak rasanya. Yang ketiga, terus mungkin orangnya juga supel ya guys ya. Jadi kalian nyaman beli di situ. Nah, biasanya Mbak Marsini ini memasang dagangannya itu ada ayam crispy, ada pecel yang diulek dia sendiri guys. Nah, biasanya dia menempatkan makanannya itu di troli guys. Nah, nggak tahu nih Mbak Marsini dapat trolinya dari mana ya guys ya. Atau kita bisa sewa di tukang sampah, atau dia bisa membeli sendiri troli yang kayak gini guys. Nah, biasanya dia menempatkan makanannya di troli tersebut. Jadi ini untuk memudahkan Mbak Marsini, kalau ada razia dia bisa langsung dorong aja tuh makanannya guys. Nah, alhasil kemarin itu sialnya dia. Nah, saya kan pada waktu itu libur, memang saya memang belum sarapan dari rumah. Ini pengakuan dari Mbak yang beli di warungnya Mbak Marsini ya guys ya, warung dadakannya ini. Memang masakannya banyak kak, menggiurkan dan enak. Pada waktu itu saya membeli pecel kak, harganya $35. Nah, akhirnya saya pesen lah di situ. Ya benar, saat saya membeli Mbak Marsini itu pakai baju ungu dan pakai celana jeans dan pakai tas ya guys ya, tas buat naruh uangnya ya guys ya. Nah, pada waktu itu dagangannya biasa dijejer di troli tersebut. Dia duduk di sampingnya sambil ngulek. Saya pesenlah pada waktu itu nasi pecel $35. Saya duduk di situ bersama teman-teman, ya menghabiskan masa libur saya. Akhirnya setelah makan saya pulang. Nah, saya kaget, ada video di TikTok beredar bahwa Mbak Marsini ini lagi digerebek oleh 6 Satpol PP, 4 bude dan 2 Pak D. Loh kok bude? Iya, soalnya perempuan. Akhirnya Mbak Marsini nggak bisa berkutik. Karena apa? Karena Satpol PP itu memiliki bukti sebuah foto di mana dia melakukan transaksi keuangan tersebut. Kok bisa kak? Kalian nih itu ya guys ya, Satpol PP di Hongkong itu canggih guys, pakai jam watch, Apple Watch ya, dimana dari jam tersebut dia bisa mengambil bisa mengambil foto kalian dari kamera yang dikalungkannya guys. Dia dikalungin tuh, biasanya itu pakai baju preman ya guys ya, pakai baju biasa aja. Nah, dia tuh pakai kalung tuh. Nah, di sininya tuh ada kamera kecil. Itu bisa kita mengambil gambar dari jam yang dia pakai. Kalian tuh harus pintar. Nih, dia mondar-mandir nih. Dia mencurigai di mana kerumunan tersebut itu banyak orang yang beli ya guys ya. Dia pasti akan mencurigai. Nah, dari situ dia itu keliling ya, cari tempat
yang rame. Nah, waspada nih, tempat yang rame biasanya menjadikan sasaran untuk mereka ya guys ya. Nah, saat itu ada seorang Pak D yang menjelma sebagai preman guys. Dia menggunakan ya biasa yang saya katakan tadi. Nah, dia bisa mengambil gambar dari jam Apple Watch-nya. Pak, saat satu foto saja ada pembuktian pembayaran transaksi jualan kalian, maka dia segera mengambil handphonenya dan menyuruh anak buahnya untuk menggerebek kalian. Yang terjadi pada Mbak Marsini ini. Saat dia sudah memiliki bukti ada transaksi di situ, dia memanggil 6 temannya yang menggunakan seragam Satpol PP Hong Kong ya guys ya. Xu Fan Queen itu guys, kong tuanya itu. Akhirnya datanglah tuh para Xu Fan Queen itu gerebek Mbak Marsini. Langsung diambil. Dari sana. Teman-teman kita yang makan di situ pada ngelongop kayak gini ya guys ya. Apa yang ada di dalam hati mereka? Apakah bisa menolong Mbak Marsini? Enggak. Dia hanya ya Allah melas, ya Allah melas. Nah, mungkin yang orang yang jualan di situnya mungkin cepat-cepat membereskan dagangannya guys ya. Takut razia besar-besaran gara-gara Mbak Marsini ini ketahuan. Akhirnya ayam crispy-nya, masakannya itu Bude ya guys ya. Satpol PP itu membantu membereskan dan dimasukkan ke koper. Mbak Marsini kayak orang kepanikan gini, aduh mau minta tolong sama siapa, nggak bisa. Ada salah satu bude yang narik tangannya Mbak Marsini, udah suruh diam aja dulu, biarkan Satpol PP ini membereskan dagangannya sebagai barang bukti kedua setelah foto transaksinya ya guys ya. Kalian harus ingat itu. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya ya udah hari apesnya. Dali-dali guys, Mbak Marsini ini tertangkap yang kedua kalinya. Benar atau enggak? Apakah benar dia ini kasus yang keduanya dengan berjualan yang sama? Oke, kita bahas. Kalau misalkan Mbak Marsini ini memiliki majikan dan tertangkap yang kedua kalinya, apakah bisa dibebaskan lagi? Bisa, asalkan ada jaminan dari majikannya lagi. Mau nggak majikannya bisa menjamin kedua kalinya? Itu yang jadi masalah. Biasanya majikan itu nggak mau dapat masalah lebih besar ya guys ya. Nah, kemungkinan majikannya ya interminate. Udah terserah polisi deh gimana tuh Mbak Marsini. Karena apa? Karena saat pelanggaran pertamanya, saat dia mengaku bersalah pada hakim pengadilan, dia berjanji untuk tidak melakukan kegiatan ilegal yang lainnya lagi. Itu kalau dia punya majikan ya guys ya. Nah, berarti kalau kayak gitu, dia mempermainkan yang namanya pengadilan Hong Kong. Apa yang akan terjadi? Hakim marah, jelas deportasi langsung. Ciao lalai, Fanyanaya. Itu ya guys ya, kalau dia punya majikan. Tapi kalau posisinya dia adalah anak peperan ya guys ya, anak luaran yang memiliki izin tinggal tapi tidak boleh bekerja. Kalau ini pelanggaran yang keduanya, apa yang terjadi? Apakah boleh bisa bebas lagi? Enggak ada kata ampun. Pulang, lecau lalai, hayanai. Dan Mbak Marsini tidak bisa balik ke kos-kosannya untuk membereskan barangnya atau sisa uangnya yang dia simpan di rumahnya. Makanya buat kalian ya guys ya, buat anak peperan ya, buat kalian yang bekerja di luar part time, jangan simpan uang kalian di rumah atau kos-kosan. Kalau memang kalian punya rezeki, cepatlah kirim ke rekening Indonesia. Supaya apa? Mengantisipasi saat kalian melakukan part time dan ketahuan melakukan ilegal, setidaknya kalian punya tabungan dari hasil kerja kalian. Jangan sampai kalian itu bye-bye, uangnya di kos-kosan nggak bisa diambil lagi. Karena apa? Karena saat kalian sudah tertangkap melakukan pekerjaan ilegal sekali, dua kali, itu nggak ada kesempatan kalian untuk kembali ke kos. Nggak ada tuh polisi tuh nyuruh ya, udah kamu pulang dulu, ambil deh barang-barang kamu di kosan. Nggak ada guys kayak gitu. Ya udah, uang yang ada yang kamu bawa saat itu ya udah, itu adalah hak kamu. Gitu ya guys ya. Jadi saya nih warning ke kalian ya, buat anak overstay yang memiliki part time atau anak peperan, jangan simpan uang cash. Karena apa? Karena sial, kalian nggak pernah tahu guys. Dan polisi nggak mungkin memberikan kesempatan kalian untuk membereskan barang dan uang-uang kamu. Kok Kak Jasisam ngajarin kayak gitu? Ya saya juga manusia ya guys ya, saya memiliki hati, kasihan juga ya guys ya. Karena kalian capek kerja kayak gitu banting tulang, ya setidaknya saat kalian dideportasi kalian punya tabungan. Namanya orang bersalah ya bersalah ya guys ya, tapi ya kita juga harus memprotek diri. Ya mungkin itu warning aja. Nah gimana Kak kasusnya Mbak Marsini? Ini buat warning kepada kita semuanya. Apa yang terjadi kalau ini terjadi pada kalian? Mumpung ini Pak D grebek besar-besaran di jualannya Mbak Marsini, biar kalian yang berjualan di situ sebagai contoh. Apakah mau minggu depan kalian yang digerebek?
Mau? Enggak kan? Untuk itu, apa salahnya kalian free dulu guys? Bulan April Mei ini Hello Hong Kong sudah diterapkan, di mana pemerintah itu mengajak turis-turis datang. Otomatis salah satu destinasi wisata dari turis itu adalah pasar turis Mongkok. Itu adalah destinasi mereka ya guys ya, untuk berkunjung. Mereka juga pasti akan melalui itu yang namanya jembatan Mongkok. Udah banyak banget tuh di situ teman-teman kita ya. Oke guys, sekali lagi, denda untuk berjualan di Hong Kong apa sih? Dendanya 2 tahun guys. Dan ini uang 50.000 dolar Hong Kong, sekitar 100 juta. Oke. Mungkin ini pembelajaran untuk kita semuanya. Udahlah guys, ojo ngoyo ya guys ya. Mungkin Mbak Marsini ini termasuknya orang yang damsam. Kenapa kak orang yang damsam? Damsam itu apa? Serakah. Dimana dia berjualan karena banyak pelanggannya, dia memperbesar jualannya lebih besar lagi. Dimana saat dia menjual banyak lauk dan banyak menu makanan di situ, maka semakin banyak untung yang dia dapat. Jelas, kalau misalkan ini bisa mendapatkan untung 1.000 dolar, 2.000 dolar dalam sehari, ya saya percaya. Oke. Tapi apakah kalian mau mengikuti jejak Mbak Marsini ini? Tapi kak, saya melakukan tersebut karena saya banyak tanggungan kak, banyak tuntutan hidup, banyak bayar hutang kak. Ya maka dari itu guys, saat kalian tidak menjadi orang yang bersyukur, maka Allah memberikan ujian ke kalian juga berat. Banyak lagi ujiannya. Saat kalian merasa 100 dolar itu nggak cukup, Allah itu akan memberikan ujian itu lebih. Kalian mengeluarkan 100 dolar itu. Kecuali kalau kalian bersyukur ya guys ya, insya Allah nikmat. Malah rezeki yang berkah tuh ngalir. Gak percaya, buktiin aja. Karena saya udah membuktikan ya guys ya. Belajar dari kasusnya Mbak Marsini, semoga tidak ada Mbak Marsini yang lain ya guys ya. Buat kalian yang kenal Mbak Marsini, ya mungkin itu adalah kenangan yang terakhir di Hong Kong. Ya karena patut menduga kalau Mbak Marsini ya kemungkinan besar dideportasi. Oke. Semoga Mbak Marsini tetap kuat dan bisa menghadapi tanggung jawabnya ya, karena melakukan pelanggaran. Kita ini sekali lagi di sini numpang ya guys ya. Ngomong kasar kayak gini bukan saya membenci, karena kalau sudah kayak gini ya nggak ada yang bisa menolong gitu. Selain ya kita menghadapi kenyataannya sendiri ya guys ya. Oke guys, dan kitanya juga sebagai pembeli, kita juga bersalah ya guys ya. Kita adalah salah satu yang menyebabkan mereka tertangkap. Untuk itu, saya bukan mengajarkan kalian untuk tidak membeli barang dagangan mereka, tapi saya ingin mengajak kalian introspeksi. Kalau kalian tidak membeli barang mereka, ya mungkin saja mereka tidak akan tertangkap, dan mungkin saja dia tidak berjualan di Hong Kong. Itu aja ya guys ya. Yo, Kak Isam undur diri ya guys ya. Selamat berpuasa, sehat-sehat semuanya. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.